side. I don't wanna waste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kismawati dari Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kecepatan suara di dalam air. Suara merupakan pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui suatu medium. Nah, medium atau zat perantaranya ini berupa zat cair, padat maupun gas. Yani dan kawan-kawan tahun 2019 menyatakan bahwa suara adalah hal yang unik dan memiliki range frekuensi tertentu serta intensitas suara yang bisa dan tidak bisa didengar oleh manusia. Suara murni secara teoritis merupakan kecepatan osilasi atau hertz dan amplitudo atau kenyaringan bunyi dengan pengukuran dalam desibel. Gelombang suara dapat merambat di dalam air maupun di udara. Nah, gelombang suara di dalam laut merupakan variabel oseanografi yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan dalam proses transmisi gelombang suara di dalam laut. Diketahui bahwa suara merambat sangat baik dalam medium air dan dari kombinasi pengaruh suhu dan tekanan terhadap kecepatan suara dalam air sehingga membentuk saluran suara. Setiat Moko et al. 2020. Nah, kecepatan suara itu berbeda-beda tergantung dengan medium yang dilewatinya. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Kanan dan kawan-kawan pada tahun 2020 bahwa kecepatan suara dalam air itu berbeda-beda tergantung dengan kondisinya. Untuk kecepatan suara di dalam air itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada temperatur, yang kedua ada salinitas, dan yang ketiga ada tekanan atau kedalaman. Nah, menurut Bandi dan kawan-kawan pada tahun 2018 menyatakan bahwa kecepatan suara dalam air itu bervariasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa kecepatan suara dalam air ini cenderung konstan pada area yang luas ataupun sepanjang hari di lokasi yang berbeda. Nah, kecepatan suara ini dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu salinitas, temperatur, dan juga kedalaman atau tekanan. Nah, sedangkan menurut Fareza dan kawan-kawan pada tahun 2020, itu walaupun sama-sama cair, antara air tawar dan laut itu juga memiliki perbedaan kecepatan suara. Nah, hal yang menyebabkan perbedaan tersebut yaitu suhu, tekanan, dan kadar garam ataupun salinitas. Nah, untuk metode pengukuran kecepatan suara di dalam air ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada batu duga, yang kedua itu gema suara. Nah, untuk batu duga itu adalah sistem pengukuran dasar laut menggunakan kabel yang dilengkapi dengan bandul pemberat yang berkisar masanya itu berkisar 25 sampai 75 kg. Nah, untuk gema suara itu adalah metode pengukuran dengan menggunakan alat gema, yaitu ekosonder dan juga hidrofon. Nah, dasar pengukuran kedalaman laut dan gema adalah cepat rambat bunyi di dalam air, yaitu 1.500 meter per detik. Persamaan empiris yang pertama yaitu Leroy pada tahun 1969 dengan rumus yang sudah tertera di layar. Nah, untuk batasannya itu T sama dengan 2 sampai 23 derajat Celcius, untuk E sama dengan 30 sampai 40 ppt, dan D itu kurang dari sama dengan 500 meter. Selanjutnya ada Medwin pada tahun 1975 dengan rumus yang tertera pada gambar. Nah, selanjutnya itu ada Mackenzie pada tahun 1981 dengan rumus yang sudah tertera pada gambar. Nah, untuk batasannya, untuk T itu 2 sampai 30 derajat Celcius, sedangkan S itu 25 sampai 40 ppt, dan D itu 0 sampai 8.000 meter. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.